Masukkan terigu. Untuk terigunya di sini aku pakai mix antara tepung protein tinggi dengan tepung protein sedang. Masukkan juga garam, gula pasir, tape singkong, dan kalau bisa tape singkongnya yang benar-benar lembek ya. Margarin, telur, dan air es. Uleni menggunakan tangan sampai setengah kalis selama kurang lebih 6 atau 7 menit. Dan kalau adonannya sudah setengah kalis, masukkan ragi instannya dan uleni menggunakan mixer dengan kecepatan sedang selama kurang lebih 7 sampai 8 menit. Jadi untuk total menguleninya kurang lebih 15 menit, jangan lebih dari 15 menit ya, karena yang ditakutkan over mix. Nah, kalau adonannya dilebarkan dapat membentuk selaput tipis dan tidak mudah sobek seperti ini tandanya adonannya sudah kalis elastis. Pindahkan adonan ke meja kerja. Jangan lupa untuk diolesi sedikit minyak ya alas kerjanya biar tidak lengket. Bulatkan adonan hingga padat sambil agak sedikit dibanting untuk memecah gelembung yang masih terperangkap. Seperti biasa, untuk resep lengkapnya sudah tertulis di kolom deskripsi ya. Kalau adonannya sudah bulat dan padat, jangan lupa juga untuk oles sedikit minyak pada permukaan adonan agar tidak kering. Potong dan timbang adonan sesuai dengan gramasi yang kalian mau. Di sini aku pakai gramasi 30 gram. Lanjut, bulatkan dengan padat adonan dengan bagian bawah tertutup rapat. Lakukan dari urutan adonan yang paling pertama kali ditimbang ya. Jangan lupa untuk beri sedikit tepung terigu pada bagian dasar adonan agar pada saat adonan diletakkan dan diambil tidak lengket. Istirahatkan adonan kurang lebih 30 menit. Kalau sudah 30 menit, adonan siap untuk dicetak. Ambil adonan dari yang urutan paling pertama, balur rata dengan terigu, kemudian tekan adonan di luar cetakan. Tapi ini opsional ya. Ini kalau kalian mau hasil adonannya lebar. Tapi kalau mau hasil adonannya tinggi, nggak perlu ditekan di luar adonan terlebih dahulu, kalian langsung aja cetak di dalam adonan. Lubangi tengah adonan menggunakan jari dan agak dilebarkan. Kalau kalian mau buat donat bomboloni nggak perlu dilubangi tengahnya ya. Kemudian taruh di alas donat. Kalau adonannya sudah dicetak semua, proofing terbuka selama kurang lebih 1-2 jam tergantung cuaca di sekitar kalian. Dan kalau sudah mengembang 2 kali lipat, segera digoreng. Pastikan minyak sudah dipanaskan 10-15 menit sebelum donat siap untuk digoreng. Menggunakan api sedang cenderung kecil, goreng donat dari urutan paling pertama. Jangan terlalu sering dibolak-balik donat agar tidak terlalu banyak menyerap minyak. Cukup balik sekali donatnya. Kalau kedua sisi donat sudah matang coklat keemasan, angkat dan tiriskan donat sambil agak dihentakkan. Biarkan donat hangat atau dingin terlebih dahulu sebelum diberi topping. Dan ini dia donat tape singkongnya sudah jadi. Menurutku donat tape singkong ini lebih enak, lembut, dan empuk daripada donat kentang. Dan bisa kalian perhatikan, ini donatnya empuk banget kan, warnanya pun cantik, ada muncul white ringnya, dan donatnya pun terlihat lebih lebar, karena ini tadi aku penyet di luar cetakan terlebih dahulu sebelum aku cetak di dalam cetakan donatnya. Donat tape singkong ini cocok banget untuk kalian yang nggak mau bikin donat menggunakan bread improver, karena menurut aku donat tape singkong ini benar-benar empuk, lembutnya itu tahan lama banget daripada donat kentang menurut aku ya. Semoga video ini bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil.